Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Gilang Yuda Pamungkas, salah satu mahasiswa Teknik Sipil Mercu Buana. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam pembangunan untuk materi semester 5 pada kali ini, yaitu sekaligus untuk menjadikan pemenuhan tugas besar 2 dalam makul aspek hukum dalam pembangunan dengan dosen Bapak Wijaya Kurniadi. Next. Untuk pertama yaitu perihal administrasi kontrak konstruksi berdasarkan pembagian tanggung jawab kontrak meliputi kontrak ringkas, kontrak pelaksanaan, kontrak instasi atau rancang bangun. Yang keempat adalah kontrak EPC. Kontrak ringkas yaitu kontrak pekerjaan dengan harga relatif kecil, pengerjaan singkat. Kalau untuk kontrak pengerjaan pelaksanaan konstruksi, yaitu kontrak digunakan untuk bagi bangunan atau pekerjaan dan desain oleh pengguna jasa. Jadi misal pembangunan, kontrak itu dilimpahkan ke kontraktor, dia hanya mengerjakan doang tanpa mendesain. Lalu kontrak instasi dan rancang bangun ya, atau disebut design and build, yaitu biasanya si kontraktor atau yang diberikan tugas itu mengerjakan desain dan juga membangun sekaligus. Yang keempat adalah EPC, yaitu engineering, procurement, konstruksi, yaitu perencanaan, lalu pembelian material segala macam, lalu pembangunan konstruksi. Lalu menurut pemerintah peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, kontrak meliputi lamsam kontrak, harga satuan atau unit price, kontrak gabungan lamsam dan harga satuan, kontrak persentase, lalu kontrak terima jadi. Next, untuk berikutnya proyek kerja konstruksi baik diatur dalam Perundang-undangan Jasa Nomor 2 Tahun 2003 tentang kontrak kerja konstruksi di pasal 46 dan pasal 47. Nah, namun Indonesia juga menggunakan kontrak FIDIX. Lalu undang-undang yang digunakan dalam bidang konstruksi di Indonesia yaitu UJK nomor 2 2017, lalu peraturan pemerintah, lalu peraturan presiden atau Perpres. Nah, berikutnya pada di modul 3 ini akan menjelaskan tentang di dalam ruang lingkup administrasi kontrak tersebut apa saja, yaitu pengguna jasa. Pengguna jasa adalah pihak yang menetapkan penyedia jasa, penyelenggara hubungan kerja, jasa konstruksi. Lalu untuk tugasnya dalam desain yaitu pengkajian, perencanaan, perancangan dalam pengerjaan itu yaitu penyediaan lahan, penyediaan fasilitas, laporan harian, membuat risalah rapat, lalu dalam proses penyelesaian hasil akhir, laporan setelah terima. Untuk penyedia jasa biasanya perseroan atau badan perusahaan. Nah, yaitu untuk hak kewajibannya terdiri berikut ini: memulai informasi imbalan jasa, kewajibannya yaitu untuk melaksanakan jasa tersebut. Lalu berikutnya dalam lingkup administrasi kontrak konstruksi terdapat konsultan. Nah, konsultan ini dibagi 3, yaitu kontrak sebelum kerja, yaitu penawaran atau tanda proposal, lalu sesudah kontrak kerja sebagai desainer, lalu sebagai konsultan pengawas. Konsultan pengawas biasanya terdapat di proyek untuk mengawasi pekerjaan supaya berjalan lancar sesuai dengan target mutu maupun target waktu schedule. Lalu berikutnya dalam lingkup administrasi kontrak konstruksi terdapat kontraktor.
kontraktor biasa terjadi terdapat 3, yaitu kontrak kerja atau before service agreement, lalu sesudah kontrak kerja untuk melaksanakan pekerjaan, lalu pencatatan setiap kegiatan. Next, di modul 5 ini kita akan menjelaskan tentang FIDIC. FIDIC itu apa? Yaitu Federation International Industries and Services International Federation Consulting Engineering, yaitu Federasi Konsultan Engineering Nasional, yaitu lingkupnya sudah internasional, terdiri dari beberapa negara. Ya, tujuannya yaitu otoritas internasional yang diakui tentang isu-isu, yaitu selalu mempertahankan representasikan FIDIC serta mempromosikan dan mendorong pengembangan profesi teknik konsultasi. Next, di FIDIC ini, sebuah federasi ini menerbitkan buku itu terdiri dari 5 macam, yaitu Green Book, Red Book, Yellow Book, Silver Book, Subcon, Gold Book. Nah, untuk alur pada buku FIDIC yaitu pertama project consulting. Nah, ini misal dia kontraknya cepat, maka menggunakan Green Book. Jika tidak, maka terdiri dari beberapa buku, yaitu Red Book, Yellow Book, Subcon, seperti pada bagian ini. Next, yaitu pada modul 6 ini kita akan menjelaskan tentang UJK nomor 2 tahun 2017. Undang-undang ini yang lazim digunakan di Indonesia dalam dunia konstruksi. Dalam bab ini hanya ditampilkan beberapa pasal saja, yaitu tentang kontrak kerja konstruksi, yaitu lalu tentang untuk pasal 1, 3, pasal 46, 47 yaitu tentang kontrak konstruksi aja. Next, untuk pasal 47 masih pada kontrak konstruksi. Berikut untuk isi-isinya sampai dengan pasal 50. Lalu pada pasal 88 pada UJK nomor 2 tahun 2017 sudah mengenai tentang sengketa. Nah, sengketa ini ada beberapa upaya dalam penyelesaian sengketa, yaitu pertama mediasi, konsultasi, arbitrase. Lalu setelah itu yang dimaksud apabila 3 cara ini tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa, maka menggunakan dewan sengketa. Berikutnya tentang pada modul 8 ini tentang klaim konstruksi. Klaim konstruksi itu apa? Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari hubungan pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, biasanya mengenai pemerintahan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Nah, untuk klaimnya terdiri dari pertama kompensasi waktu, kedua kompensasi biaya. Untuk penyebabnya, klaim itu bisa disebabkan dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Untuk pengguna jasa yaitu pekerjaan yang cacat, pekerjaan terlambat, pemberian klaim jenis lain. Dan berikutnya adalah klaim penyedia jasa atau kelambatan informasi, lalu perubahan permintaan gambar atau spesifikasi, lalu pengaruh reaksi pekerjaan yang bersamaan, misalnya pekerjaan dalam suatu proyek, pekerjaan kontraktor A dan B saling bereaksi. Nah, untuk berikutnya klaim sendiri itu terdiri banyak pengertian. Sebelumnya lupa untuk penjelasan tentang klaim, yaitu menurut KBBI yaitu tuntutan pengakuan, kedua adalah pernyataan suatu fakta. Next, dalam FIDIC Federation International tadi juga menjelaskan tentang klaim juga.
yaitu oleh klaim pengguna jasa dan klaim kontraktor. Lalu klaim pengguna jasa adalah yang klaim menganggap dirinya berhak atas pembayaran atau klausul manfaat dan persyaratan ini sehubungan dengan kontrak. Lalu untuk klaim kontraktor yaitu klaim apabila dirinya berhak perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan atau pembayaran atau kerja tambah. Next, untuk dalam FIDIK pada redbook tadi dijelaskan untuk klaim pengguna jasa harus diberikan segera mungkin. Lalu untuk klaim kontraktor diberikan segera mungkin sama juga. Lalu terdapat batasan waktu juga pada masing kontrak. Next, untuk penyelesaian cara penyelesaian sengketa konstruksi yaitu menurut UJK nomor 2 2017 yaitu dengan mediasi, konsultasi, dan arbitrase. Nah, untuk tahapan mediasi ini terdiri dari proses pramediasi, proses mediasi negosiasi atau proses akhir mediasi. Lalu penyelesaian lagi dengan cara Dewan Sengketa atau DB atau DAGB. Dalam penyelesaian ini tertuang pada pasal 88 UUJK nomor 2 tahun 2017. Lalu penanganan lainnya yaitu dengan pengadilan. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu penggugat, yaitu pendaftaran di meja 1, panitera muda perdata, petugas pendaftaran 1, penggugat, kasir, lalu penggugat, pemohon, atau kuasa yaitu berikutnya petugas pendaftaran di meja 2, lalu penunjukan sekretaris hakim atau ketua pengadilan negeri, lalu menunjuk panitera pengadilan atau jurusita pengganti. Nah, untuk perbedaannya yaitu sebagai berikut dalam mediasi maupun sosialisasi. Next, untuk penanganan klaim konstruksi pada subbab ini untuk perbedaannya antara Dewan Sengketa, arbitrase, pengadilan ini dapat dilihat. Jadi untuk penanganan itu banyak cara, tergantung penggugat menggunakan cara yang mana. Lalu untuk kompetensi insinyur profesional dalam subbab 15 ini diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Pengaturan keinsinyuran berdasarkan Pancasila yang berdasarkan profesional, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan. Lalu untuk kode etiknya kita tetap mengacu pada catur kasa yang terdiri dari 4 yaitu mengutamakan keluhuran budi, menggunakan pengetahuan, kemampuan untuk kepentingan sejahtera umat manusia, bekerja secara sungguh-sungguh kepentingan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas tanggung jawab. Lalu yang keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Oke, untuk linknya nanti akan saya tambahkan. Sekian dari saya, Gilang Yuda Pamungkas. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.